Halo Sobat Gosip Manis, sudah subscribe? Nanti tolong share dan like juga ya. Kita mau dengar nih ya bagaimana sesungguhnya perasaan Onyo dan adik-adik pada masa-masa perceraian orang tuanya. Berkali-kali ya ayah Ruben dan Bunda Sarwenda ini bilang mereka happy-happy aja kok. Tidak masalah dengan perceraian ini gitu ya. Kelihatan memang anak ini dua-duanya ya kelihatannya happy-happy aja ya. Senyum-senyum ya masa mau nangis-nangis sepanjang hari gitu kan. Kalau keluarga kita ada yang meninggal juga ya kita juga nggak mungkin nangis-nangisan sepanjang hari tetapi apakah itu artinya kita tidak bersedih? Kan nggak begitu ya. Memang kita lihat bahwa ayah Ruben ini berusaha sangat keras mengatur waktu untuk punya waktu bersama dua putrinya ini. Dia mengambil waktu untuk jalan-jalan bersama cewek-cewek gitu ya, bilangnya dua cewek cantik ini anak-anaknya. Dan kelihatan bahwa ayah Ruben begitu berusaha agar kedua anak ini jangan sampai terluka. Seperti kemarin waktu ada yang membuli anak ini di TokTok gitu ya, ayah Ruben langsung mencari itu akunnya ya. Padahal ternyata akun itu juga komen negatif yang sama tuh tentang anak keduanya Aurel dan Ata. Nggak tahu Aurel dan Ata cari juga nggak tuh akun itu tuh ya yang komen jelek banget tentang anak-anak. Saran Mimin sih cari-cari. Aduh, kalau udah orang dewasa ngebully anak-anak itu, aduh, cemen pengen, gemes gitu ya. Apalagi Mimin juga punya anak cewek. Ya kembali lagi kayak Ruben ya, kelihatan sekali di pasca sidang perceraian ini ya dan sepanjang prosesnya ini ayah tetap berusaha memberi waktu untuk kedua buah hatinya, diajak jalan-jalan ke mall, diajak makan, mau apa juga boleh, ayo beli aja gitu ya. Ya gimana nggak kelihatan happy? Ayah Ruben mau menunjukkan nih loh anakku happy-happy aja. Ya happy. Oh diajak ke mall, jalan-jalan, makan, belanja ini itu, ya pasti happy. Cuman apakah kita bisa melihat lubang yang sangat dalam di hatinya anak-anak ini? Kan nggak ada yang bisa lihat. Terus mungkin mau membanding-bandingkan juga gitu ya. Oh Gempi juga oke-oke aja. Gading dan Giselle juga berpisah. Mereka tetap hubungannya baik-baik aja. Tetap bagi waktu untuk anak. Cuman kan gak ada yang pernah tahu bahwa apa bener toh anak ini oke-oke aja. Mungkin juga ada yang bilang anak-anak apa namanya anak-anak korban broken home itu juga ini kok oke-oke aja bisa berprestasi, bisa menjalani hidup dengan baik. Iya, tapi apa tidak ada luka di hati mereka? Ayah Ruben kan selalu bilang dia pengen menjaga, melindungi buah hatinya. Tapi dengan yang terjadi di antara Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda ini melukai sangat loh. Sangat melukai dua anak ini. Mungkin mereka tidak mengutarakannya atau mungkin ya mengutarakan ya paling pasti nggak mungkin nggak nanya kenapa nggak pulang ke sini aja gitu ya nanti kalau kita lihat nih Ayah Ruben habis jalan-jalan begini kan nih anak dianterin di drop aja di depan rumah ayahnya juga nggak masuk ke rumah gitu ya itu kan menjadi satu pertanyaan besar bagi anak-anak ini gitu kenapa kalau baik-baik aja ya ketemulah sama bundaku baik-baik. Ayah Ruben juga selalu berusaha menyenangkan hati Onyo. Onyo juga sangat sering diajak jalan, dibelanjain ini itu gitu ya. Ini loh anakku. Ada yang komen gandeng-gandengan geli gitu. Mimin selepet nanti ya. Aduh, ya ini anak bapak dan anak banget gitu ya. Mimin dengan anak Mimin juga begini. Suami Mimin dengan anak Mimin juga begini kok ya gandeng-gandengan gitu. Ya, ayah. Ini Onyo ini juga jadi korban yang ini loh, sangat parah loh. Onyo ini menderita begitu banyak bullying dari netizen. Apalagi kalau soal Onyo dan Bunda. Dikasih diuji sedikit tuh netizen dikasih
judul yang miring sedikit aja, waduh, udah langsung heboh, menyerang-nyerang. Atau, jangan judulnya jangan begitu ya, orang otak lu yang salah ya, kenapa jadi Mimin yang diomel-omelin, judulnya jangan begitu, judul mah biasa aja, otak kalian yang mikirnya kesana kesini justru belajar tuh ya. Jangan ini yang membuat kondisi orang lain itu menjadi susah itu adalah ketika sedikit-sedikit hal apapun yang dikatakan langsung digiring ke hal negatif gitu. Walaupun kalian pembela, kalian fansnya Onyo, membela Onyo, tapi kalau kalian sendiri juga justru berpikir negatif, berarti kalian juga punya pikiran negatif. Nah, sama seperti tadi putri-putrinya juga cuman diantar di drop depan rumah, si Onyo juga gini tuh ya. Nggak mungkin nggak sedih si Onyo. Pasti si Onyo nih sedih banget gitu ya. Ayahnya nggak turun, masuk rumah lagi, serumah lagi seperti dulu. Seru-seruan sepanjang hari seperti dulu. Bisa jalan-jalan bareng bertiga seperti itu. Walaupun Ruben berusaha sebisa mungkin, ini kelihatan banget kok ya. Kalau kita pantau mereka tuh setiap hari tuh pasti bergiliran tuh. Entah Onyo, Ruben, atau Bunda tuh pasti bergiliran mengantarkan dua putri cantik ini ya. Dilindungi banget nih dua anak ini nih ya, dari segala hal tuh berusaha dilindungi. Kalian berusaha melindungi dari orang luar, tapi kalian tidak sadar kalian pun melukai anak-anak ini. Kalian tidak melindungi anak-anak ini dari perilaku kalian yang melukai anak-anak ini. Emang sih kita nggak tahu kesulitannya kalian gitu ya, cuman aduh, kemungkinan besar kenapa sih sekarang ini sangat mudah banget bercerai gitu ya. Itu justru karena kedua belah pihak baik suami ataupun istri sama-sama punya kemapanan ekonomi. Begitu dua-duanya merasa mapan ekonomi, ada apa sedikit di dalam rumah tangga, udah pisah aja. Nggak ada lu juga gue bisa hidup kok. Itu juga akhirnya yang membuat rasanya begitu mudah rumah tangga itu bercerai gitu. Kalau kemarin Mimin lihat tuh ada istri yang digebukin pakai pipa, sampai pakai pipa. Udah disiksa 20 tahun itu si istri. Nah, kalau udah sampai kayak gitu tuh ya, mau cerai, setuju banget Mimin tuh ya. Sampai digebukin kayak begitu caranya, disiksa selama ini. Anak-anaknya juga disiksa tuh sama suaminya, dilecehkan secara seksual, secara verbal. Itu pisah nggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya kalian tuh masih bisa memperbaiki sebenarnya, karena kekerasan seksual nggak ada, kekerasan dalam rumah tangga nggak ada. Mungkin fisik nggak ya, mungkin verbal iya. Tetapi di mana sih di dalam rumah tangga yang tidak ada kekerasan verbal itu? Nggak akan ada, pasti selalu ada. Yang dikatakan pasangan kita menyakiti hati kita itu pasti ada. Orang tua kita menyakiti kita itu pasti ada. Tapi berjuang, bertahan, hidup bersama-sama, itu satu hal yang beda. Itu nilai plus yang berbeda, yang kalau kalian ambil, mungkin saat ini kalian masih jengkel, masih marah gitu ya. Tapi kalau kalian bertahan, suatu saat kalian akan melihat kemenangan kalian. Wih, dulu kita pernah melewati hal yang sangat nggak enak itu. Oh ya, Mimin jadi ingat tuh si Nagita ya. Ntar. Jengkeling itu siapa tuh? Udah sampai pergi dari rumah bawa koper gitu. Tapi ya kemudian dia menyadari, apa sih sebenarnya? Apa iya nggak bisa diperbaiki lagi, dan akhirnya balik lagi masih bisa diperbaiki. Selama kagak ada tonjok-tonjokan, digebuk-gebukin, dan pelecehan seksual di dalam rumah tangga. Salah paham, kata-kata keras, itu sih udah biasa. Pasti ada aja, nggak mungkin nggak ada, itu nggak mungkin. Jadi percuma dan kayaknya sia-sia lah ya. Mau ulang tahun kalian berikan pesta yang mewah meriah. Yang anak-anak ini cari ini kebersamaan, bisa pergi lagi sebagai keluarga secara utuh, bukan sandiwara, bukan kewajiban karena endorse sehingga udah terlanjur terikat kontrak endorse sebagai keluarga lalu kalian mencoba bertahan sebagai keluarga.
Apalagi anak-anak ini nih anak-anak yang sangat cerdas. Seperti waktu lalu kan, Cici Thalia kan nangis tuh ya waktu orang-orang kan heboh, dapet medali waktu lomba balet internasional, dibilang lomba balet internasional. Tapi anak ini nih pinter nih, dia tahu bahwa itu bukan juara yang sebenarnya. Karena zaman sekarang ini sistem lomba itu tidak seperti dulu. Kalau dulu kan lomba itu juara 1, 2, 3 udah gitu. Sekarang ini enggak. Misalnya gini, untuk medali emas poin 80 ke atas itu dapat medali emas. Jadi akan ada beberapa orang, bahkan kalau pesertanya sampai ratusan, ada beberapa puluh orang yang poinnya 85 ke atas dia dapat medali emas semua. Emas, lalu perak, poin sekian sampai sekian, perunggu. Kemarin dia dapat perunggu dan dia tahu nilai dia tidak baik sehingga ia dapat perunggu. Itulah kenapa dia nangis. Dia ngerti, dia nggak bisa dibohongin dengan, ada medalinya, udah internasional, enggak. Dia tahu, sekalipun dia dapat medali, dia itu bukan urutan yang terbaik. Mendekati yang terbaik pun enggak. Di perak loh, biasanya perak itu poinnya 65 ke bawah. Perunggu. Perunggu. Dia kemarin dapetnya perunggu loh, bukan perak lagi, Bu. Emas, perak, perunggu. Kemarin dia dapetnya perunggu. Nangis nih anak. Si Cici Thalia, artinya dia tuh pinter, dia tuh tahu gitu. Dan dia tuh juga pasti tahu apa itu divorce, apalagi di sekolah zaman sekarang gitu ya, di kota besar, itu adalah bukan hal yang asing lagi. Dan dia tahu selama ini kok keluarganya baik-baik aja kok, bisa liburan bareng, jalan-jalan bareng, kenapa sekarang harus jalan-jalan cuman sama ayah, besok jalan-jalan cuman sama Onyo, atau besok jalan-jalan cuman sama Bunda. Tidak pernah bisa jalan-jalan berlima lagi seperti dulu. Padahal berlima itulah yang diharapkan oleh dua anak cantik ini. Berlima itulah yang juga diharapkan oleh Onyo. Melindungi Onyo dan adik-adiknya dengan menurunkan ego ayah bunda. Iya sih, kita nggak bisa mementingkan kebahagiaan kita sendiri. Bener, kalau mau mementingkan kebahagiaan anak tuh ya, kita terluka kayak apa tuh orang tua, kita itu akan terus berjuang, bertahan. Yang penting anak-anak kita jangan sampai luka. Dalam sebuah rumah tangga biasanya ayah, ibu walaupun udah mungkin dia bencinya setengah mati, tapi inget anak gitu ya, kalau cerai itu pasti anaknya terluka. Banyak loh pasangan yang tetap bertahan, berjuang bertahan. Nggak apa-apalah, saya ini terluka, saya ini nggak menikmati hidup saya bersama pasangan saya tuh nggak apa-apa. Yang penting anak-anak saya tuh nggak terluka karena kami harus berpisah. Kalau ada si Ruben gampar-gampar Sarwenda atau ada pelecehan atau apa, anak-anak ini sering melihat kekerasan dalam rumah tangga, mungkin ya pisah itu mungkin lebih baik lah. Orang selama ini juga nggak pernah ada begitu-begitu. Makanya hakim kan sampai sekarang belum mengabulkan permintaan, sampai perlu saksi, orang-orang yang ada di rumah itu dipanggil, orang-orang yang terdekat yang melihat keseharian Ruben dan Sarwenda itu dipanggil, supaya hakim benar-benar tahu dan yakin emang separah itu rumah tangga ini sehingga nggak bisa diselamatkan lagi. Rasanya enggak ya.